Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pramija dari kelas 12 IPA 3 absen 09 akan menyetorkan hafalan tentang gas mulia dan halogen. Yang pertama yaitu sifat fisis. Nomor atom dari helium yaitu 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54 dan radon 86. Sebenarnya massa atom relatif helium 4,001, neon 20,18, argon 39,95, terus kripton 83,80, xenon 131,30 dan radon 222. Misalnya titik didih dalam derajat Celcius, yang mana helium minus 267 derajat, neon negatif 246 derajat, argon negatif 186, kripton negatif 152, xenon negatif 107, dan radon negatif 62. Misalnya titik lele dalam derajat Celcius juga, helium negatif 272, neon negatif 249, argon negatif 189, argon, kripton negatif 157, xenon negatif 112, radon negatif 71. Selanjutnya yaitu jari-jari atom dalam satuan Armstrong. Helium 0,32, neon 0,69, argon 0,97, kripton 1,10, xenon 1,30, radon 1,45. Selanjutnya yaitu energi ionisasi dalam kilojoule per mol. Helium 2639, neon 2079, argon 1509, kripton 1349, xenon 1169, radon 1042. Selanjutnya yaitu afinitas elektron dalam kilojoule per mol. Helium 48, neon negatif 120, argon negatif 96, kripton negatif 96, xenon negatif 77, dan radon tidak ada. Dan sifat-sifat kimianya yaitu gas mulia sulit bereaksi dengan atom lain dikarenakan kereaktifan gas mulia sangat rendah. Jadi makin besar gas atom mulia, maka semakin besar pula jari-jari atomnya dan semakin besar kereaktifannya. Selanjutnya adalah halogen. Yang pertama yaitu sifat-sifat fisis, yaitu nomor atom dari fluorida yaitu 9, klorida 17, bromida 35, dan iodin 53. Selanjutnya massa atom relatif fluorida 18,99, klorida 35,5, bromida 79,9, iodin 126,90, titik cair dalam derajat Celcius. Fluorida negatif 220 derajat, negatif 220, klorida negatif 101, bromida negatif 7, iodin 114, titik didih dalam derajat Celcius. Selanjutnya yaitu fluorida negatif 188, klorida negatif 35, bromida 59, dan iodin 184. Selanjutnya yaitu densitas dalam gram per cm kubik, yang mana fluorida 1,69 kali 10 pangkat min 3, kloridanya 3,21 kali 10 pangkat min 3, bromida 3,12, iodin 4,93. Selanjutnya energi pengionan tingkat pertama dalam kilojoule per mol. Fluorida 1681, klorida 1251, bromida 1140, dan iodin 1008. Selanjutnya yaitu afinitas elektron dalam kilojoule per mol. Fluorida negatif 328,
klorida negatif 349, bromida negatif 325, dan iodin negatif 295. Hanya keelektronegatifan dalam skala Pauling. Fluorida 4,0, klorida 3,0, bromida 2,8, dan iodin 2,5. Selanjutnya yaitu potensial reduksi standar dalam volt. Fluorida 2,87, klorida 1,36, bromida 1,06, iodin 0,54. Selanjutnya yaitu jari-jari kovalen dalam Armstrong. Fluorida 0,64, klorida 0,99, bromida 1,14, dan iodin 1,33. Selanjutnya yaitu energi ikatan X dan X dalam kilojoule per mol. Fluorida 155, klorida 242, bromida 193, dan iodin 151. Selanjutnya yaitu wujud halogen. Kalau fluorida tuh berwujud gas, klorida berwujud gas, bromida yaitu zat cair yang mudah menguap, dan iodin zat padat yang mudah menyublim. Misalnya warnanya, untuk warna fluorida kuning muda, klorida hijau muda, bromida merah tua, dan iodin untuk padatnya berwarna hitam, dan ketika telah menjadi uap berwarna ungu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia. Yang pertama yaitu kereaktifan halogen. Kereaktifan halogen didasarkan pada kemampuannya untuk menyerap elektron membentuk ion negatif atau afinitas elektron, yang mana makin negatif nilai afinitas elektronnya, maka makin besar pula kecenderungan atom unsur dalam bentuk gas untuk menyerap elektron, yang dapat dirumuskan seperti X gas ditambah elektron negatif menghasilkan X negatif gas dengan entalpi H-nya sama dengan kilojoule. Keelektronegatifan menyatakan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan halogen berkurang dari fluorin ke iodin. Misalnya yaitu reaksi-reaksi halogen. Yang pertama yaitu reaksi halogen dengan logam, di mana halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi tertinggi. Contohnya reaksinya yaitu 2Fe ditambah 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan hidrogen. Di sini halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida yaitu HX. Reaksinya yaitu H2 ditambah X2 menghasilkan 2HX. Yang ketiga yaitu reaksi halogen dengan non-logam dan metaloid tertentu, di mana halogen bereaksi dengan non-logam dan metaloid. Reaksinya contohnya yaitu Si ditambah 2X2 menjadi SiX4, dan 2B tambah 3X2 menjadi 2BX3. Begitu juga dengan reaksi dengan fosfor, arsen, dan antimon menghasilkan trihalida, yang mana reaksinya itu PM4 ditambah 6Cl2 menghasilkan 4Cl3. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan hidrokarbon. Di sini merupakan reaksi substitusi dengan menggantikan atom H, yang mana reaksinya itu C2H6 ditambah Cl2 menghasilkan C2H5Cl ditambah HCl. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan basa. Halogen mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa, yang mana reaksinya itu Cl2 gas ditambah 2NaOH aquos menghasilkan NaCl aquos ditambah NaClO aquos ditambah H2O liquid. Yang terakhir yaitu reaksi halogen dengan antar halogen, yang mana nantinya bereaksi membentuk senyawa antar halogen, yang mana reaksinya yaitu X2 ditambah NY2 menghasilkan 2XYN.
Yang ketiga yaitu daya oksidasi halogen. Daya oksidasi halogen menurun dari fluorin ke iodin, sedangkan daya reduksi ion halida X- bertambah dari atas ke bawah. Yang keempat yaitu reaksi pendesakan antar halogen. Daya oksidasi halogen menurun dari atas ke bawah, sehingga halogen bagian atas dapat mendesak halogen bagian bawahnya. Yang mana reaksinya itu Cl2 gas ditambah 2NaBr aqueous menghasilkan 2NaCl ditambah Br2 liquid, dan juga Br2 liquid ditambah 2NaCl aqueous tidak dapat bereaksi. Sekian penjelasan tentang gas mulia dan halogen dari saya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.